Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Wita Khairanisa, SEMAK, selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Uji Beda Pengaruh Firm Size, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19, studi empiris pada perusahaan sektor healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Triutami dengan NIM 432200010124 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, rangka pemikiran, dan hipotesis, serta desain dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita mulai pada bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu fenomena yang terjadi pada masa COVID-19 yang telah dinyatakan oleh Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami sebuah kerugian senilai 4,86 miliar US dollar per tahun atau 68,7 triliun rupiah akibat tax avoidance. Pada tajuk yang berjudul The States of Tax Justice 2020, Tax Justice in the Time of COVID-19 menjelaskan bahwa total kerugian disebabkan oleh tax avoidance wajib pajak badan dan orang pribadi dengan wajib pajak badan yang menyumbang 95% dari total kerugian. Terdapat 1,09 juta tax avoidance terhadap gaji tenaga kesehatan dan total tax avoidance sebanyak 68,7 triliun dapat menutup 70,5% dari total cap kesehatan dengan total 97,26 triliun. Hal ini dinyatakan oleh pajaku.com 2021. Kemudian peneliti juga telah membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan dalam pengaruh fund size terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan dalam pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu, apakah terdapat perbedaan dalam pengaruh sales growth terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Baik, dalam bab 2 penelitian ini, peneliti menggunakan teori agensi. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen and McLean pada tahun 1976. Jensen and McLean menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih orang sebagai prinsipal memberi perintah kepada orang lain sebagai agen untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi prinsipal. Untuk memastikan kelancaran hubungan kontraktual ini, pemilik atau prinsipal akan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer atau agen yang ditunjuk. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini, yaitu menurut Fauzan, Ayu, dan Nurhajanti 2019, dalam penelitian yang berjudul The Effect of Audit Committee Leverage Return on Asset and Sales Growth on Tax Avoidance, hasilnya menunjukkan bahwa firm size itu berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian menurut Kalbuana, Solihin, Yohana, dan Yanti 2020 dalam penelitian yang berjudul The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index atau GII, periode 2015 sampai 2019. Hasilnya menjelaskan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Dia menurut Iwanti dan Surjandari 2022 dalam penelitian yang berjudul The Effect of Sales Growth, Responsibility and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables. Hasilnya yaitu menjelaskan bahwa sales growth itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Pada penelitian ini, terdapat rangka pemikiran yang menjadi suatu fokus mengenai hubungan dan pengaruh firm size, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance, yang dimana terdapat hipotesa dari penjelasan sebelumnya mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menghasilkan bahwa firm size itu memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19, kemudian capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19, dan sales growth yang memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Pada bab 3 ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu ada jenis penelitian, populasi dan teknik sampling, operasionalisasi variabel dan skala pengukuran, serta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.
Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang digunakan itu terdiri dari nilai-nilai numerik yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian ini mengadopsi desain kausal yang tujuannya yaitu untuk menjelaskan hubungan dari sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini, desain kausal digunakan untuk meneliti uji beda pengaruh firm size, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. Data yang digunakan pun dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data laporan keuangan sektor industri healthcare yang telah dipublikasikan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2022. Data laporan keuangan sekunder ini diperoleh melalui situs resmi www.idx.co.id. Pada operasional variabel yang digunakan peneliti, yaitu yang pertama variabel dependen, yaitu ada tax avoidance. Tax avoidance adalah skema transaksi dengan tujuan memperkecil dan mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan atau loophole peraturan perundang-undangan perpajakan negara agar para ahli perpajakan memiliki pandangan hukum dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dinyatakan oleh Fadila Handayani 2019. Proksi yang digunakan dalam mengukur tax avoidance pada penelitian ini adalah Cash Effective Tax Rate atau CETR. Yang kedua yaitu ada variabel independen yang terdiri atas firm size, capital intensity, dan sales growth. Firm size dapat dinilai berdasarkan total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah tenaga kerja. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung memiliki jumlah aset yang besar, stabilitas yang lebih tinggi dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil dan menghasilkan keuntungan yang relatif lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Yang kemudian yaitu ada capital intensity mengacu pada tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap dengan tujuannya yaitu untuk mencapai laba. Perusahaan dengan rasio capital intensity yang tinggi menunjukkan adanya investasi yang signifikan dalam aset tetap. Aset tetap tersebut itu memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir ada sales growth yang mencerminkan kinerja produktivitas dan kapasitas operasional perusahaan dan juga menandakan tingkat daya saing dalam industri. Dalam industri dengan pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan membutuhkan suatu modal yang cukup. Penjualannya meningkat memiliki pengaruh yang signifikan pada perusahaan karena juga memerlukan peningkatan aset perusahaan. Untuk meningkatkan penjualan ke skala yang lebih besar, diperlukan penambahan aset perusahaan. Oleh karena itu, ada pun skala ukuran yang dipakai pada penelitian itu, yang pertama ada CETR, rumusnya payment tax dibagi earning before tax. Kemudian ada size, yaitu logaritma natural pada total aset. Yang kemudian ada capital intensity, total fixed asset dibagi total aset. Dan yang terakhir adalah sales growth, yaitu sales dikurang sales sebelumnya dibagi dengan sales sebelumnya. Populasi dan teknik sampling. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk tujuan studi dan penarikan kesimpulan. Kemudian, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sejumlah 30 perusahaan dan tetapi tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian sehingga perlu dilakukannya pengambilan sampel yang lebih lanjut untuk penelitian ini. Kemudian, teknik sampling dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling itu digunakan untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, yaitu terdapat 15 sampel penelitian dengan periode tahun yang diteliti yaitu ada 6 tahun, sehingga total data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu terdapat 90 data. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan sumber data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta diunduh melalui situs web www.idx.co.id. Data laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri healthcare periode 2017 hingga 2022. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, artikel, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini itu melibatkan membaca, mempelajari, dan meneliti sumber-sumber bacaan tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Pada penelitian ini terdapat 4 uji asumsi klasik yang dipakai, yaitu yang pertama penggunaan uji normalitas. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa cara untuk mendeteksi adanya gejala multikolonialitas dalam model regresi, yaitu yang pertama, mengamati nilai R kuadrat, yang kedua, menganalisis matriks korelasi. Yang ketiga yaitu memperhatikan nilai toleransi dan FIF atau variansi inflation factor. Kemudian yang ketiga yaitu ada heteroskedastisitas. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka model regresi menunjukkan indikasi heteroskedastisitas. Jika hasil uji menunjukkan probabilitas signifikasi di atas tingkat kepercayaan, misalnya 0,0 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu ada uji autokorelasi, yaitu jika 0 lebih kecil dari lebih kecil dari DL, maka tidak terdapat autokorelasi positif dan keputusannya ditolak. Kemudian jika DL lebih kecil dari DW dari DU, maka tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya tidak ada. Kemudian yang ketiga itu ada uji hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 3 uji hipotesis yang dipakai, yaitu yang pertama koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu apabila nilai determinasi semakin mendekati nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independennya dalam memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen semakin kuat. Kemudian apabila nilai determinasi semakin mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam memberikan informasi untuk memprediksi variabel dependen sangat terbatas. Yang kedua yaitu ada uji statistik F. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji F menyatakan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang ketiga ada uji statistik T atau uji T, yaitu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikasi terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima aja. Kemudian yang kelima yaitu adalah analisis regresi linear berganda, yaitu metode regresi linear berganda adalah metode regresi linear yang melibatkan lebih dari satu variabel independen Ghazali dengan rumus Y sama dengan alfa tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 plus B4X4 plus B5X5. Sekian penjelasan dari hasil penelitian saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.